Shalom semuanya, saya senang bertemu dengan Anda kembali masih pada topik mengenai tentang leadership. Hari ini saya mau berbicara tentang prioritas seorang pemimpin, prioritas yang benar oleh seorang pemimpin. Nah, pada masa pertobatan saya teringat tentang seseorang yang menyampaikan kepada saya tentang penglihatan, sebuah penglihatan di mana dia melihat iblis di dalam sebuah tempat menarik jiwa. Dan di satu sisi yang lain ada orang-orang Kristen yang mencoba menolong jiwa tersebut. Namun sayang akhirnya terlepas. Nah, dalam penglihatan itu dilihatkan bahwa orang-orang Kristen yang mencoba menjangkau jiwa ini seperti sekam. Sekam itu adalah buliran-buliran padi yang tanpa isi, yang tentu tanpa padinya sendiri ya. Jadi tanpa isi. Nah, kenapa dia tidak terisi dengan baik? Karena ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki prioritas yang tepat. Nah, untuk menyampaikan ini mungkin saya akan sedikit memberikan ilustrasi. Anda bisa bayangkan sebuah toples yang kosong. Anda punya batu, Anda punya pasir, Anda punya kerikil, Anda punya air. Bagaimana empat material ini bisa masuk ke dalam toples tersebut dan begitu padat? Banyak orang mencoba menyampurkannya, mulai dari air dulu, mulai dari batu, kerikil, dan lain sebagainya. Ternyata susunannya memang semua bisa masuk, tetapi kalau kita cermati lebih baik lagi, di situ banyak rongga-rongga udara, banyak lubang-lubang yang masih belum penuh. Ibaratnya kapasitas yang harusnya bisa ditampung tidak maksimal. Nah, kita harus lakukan dengan cara yang benar pula untuk mengisi toples ini. Mulai dari batu yang besar dulu, lalu kita masukkan kerikil, kita mulai masukkan pasir, dan yang terakhir kita masukkan air secara perlahan-perlahan bersama dengan pasir tersebut. Nah, akhirnya kita bisa melihat toples ini begitu padat. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana kita membangun kehidupan kita harus dengan prioritas-prioritas yang benar. Nah, prioritas-prioritas apa saja yang akan saya mau bagikan buat Anda? Yang pertama, prioritasnya adalah prioritaskan sonship, ya. Sikap seorang anak, seorang pemimpin haruslah menjadi seorang anak sebelum ia menjadi seorang bapa. Bagaimana ia akan mengajar jika dia sendiri tidak pernah diajar? Ya, kita harus terus haus dan lapar untuk diajar oleh Tuhan kita melalui setiap apapun kejadian. Kita harus mau untuk dimuridkan supaya diisi perlahan-lahan dalam kehidupan kita, ya, supaya kita bisa mengisi kehidupan orang lain. Nah, sesungguhnya pemimpin yang berhenti belajar adalah pemimpin yang sedang ke arah yang gagal. Pada episode yang selanjutnya saya akan sampaikan ini lebih detail, yaitu melalui kisah Amundsen and Scott. Ya, kita akan simak di episode yang berikutnya. Yang kedua, prioritas apa? Ya, selain prioritas untuk terus memiliki hati seorang murid, hati seorang anak yang mau diajar, prioritas yang kedua adalah prioritaskan untuk mengisi kebutuhan calon-calon pemimpin. Jika Anda berada di sebuah organisasi, entah itu gereja maupun sekuler dan lain sebagainya, Anda perlu melakukan pemetaan, melihat setiap kelemahan, kelebihan orang-orang yang ada di bawah kita. Kita perlu mengukur, ya, sebagai penjaga menara, kita nggak hanya mengukur apa yang di depan, sasaran saja, tetapi kita perlu melihat ke dalam benteng kita. Apa yang ada di dalam benteng kita? Apakah kita siap? Apakah kita sanggup menyerang atau justru hanya sekedar bertahan? Padahal firman Tuhan ingin meneguhkan kita menjadi seorang pemenang. Kita bukan menjadi orang yang hanya sekedar bertahan, tetapi kita harus menyerang, merampas kota, merampas jiwa-jiwa dari tangan iblis. Amin. Nah, seorang pemimpin harus memperhatikan setiap orang-orang yang mereka pimpin tentunya. Ya, alih-alih mengisi kebutuhan semua orang harus diisi kebutuhannya. Oh, ternyata tidak.
Tuhan melalui firman Tuhan mengingatkan, ya, menceritakan bagaimana seorang Musa ditegur oleh mertuanya. Untuk apa? Untuk tidak semua satu orang satu diselesaikan masalahnya semua. Ya, memang ada masalah-masalah yang sangat penting, yang urgent, yang harus kita tetap harus prioritaskan. Tetapi waktu luang lainnya, prime time lainnya harus dipakai oleh seorang pemimpin untuk apa? Untuk mencetak pemimpin lain. Seperti Musa tadi saya sampaikan, mertuanya Musa mengingatkan Musa untuk menyiapkan pemimpin dari per 10 orang, dari per 100 orang hingga per 1000 orang. Sehingga apa? Kerjanya juga jauh lebih enteng dan lebih efektif sekali. Nah, fungsi ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Anda harus jeli melihat kebutuhan dan calon-calon pemimpin orang-orang yang di bawah Anda. Yang ketiga, prioritaskan kebutuhan orang-orang yang memang harus Anda tolong. Nah, tentu saat kita menjadi seorang pemimpin, kita punya hati yang murni untuk mengasihi orang lain. Namun terkadang orang yang kita layani terkadang adalah orang-orang yang baik, puji Tuhan. Tapi terkadang juga Tuhan izinkan proses terjadi saat kita bertemu orang-orang yang susah dipimpin, yang dalam bahasa Inggrisnya bencekno. Nah, dalam hal ini kita perlu bersabar, kita perlu telaten, kita perlu bertekun. Memang berbeda ya, melayani secara rohani dengan di sekuler itu beda. Kalau di sekuler, jika Anda bertemu dengan orang-orang yang nggak bisa dipimpin, Anda bisa dengan mudah ganti dengan orang lain kalau Anda leadernya. Tetapi kalau di rohani jelas berbeda. Kita perlu telaten, kita tahu bahwa orang ini diizinkan ada, itu ternyata juga untuk memproses kita. Nah, besi menajamkan besi, ya. Terkadang proses ini diizinkan terjadi untuk membentuk dia dan membentuk Anda. Kita harus belajar berdoa, minta kesabaran, kelemah lembutan, dan minta penguasaan diri supaya saat kita melayani hati kita terus benar di hadapan Tuhan. Dan ternyata saat proses itu selesai, Anda bisa lihat bagaimana orang itu dimenangkan, orang itu diubahkan, dan Anda sendiri pun diubahkan. Ada hikmat yang mengalir, ada kesabaran yang luar biasa, ada damai sejahtera dan sukacita menyertai Anda. Namun terkadang ada beberapa orang nih yang nggak mau berubah, meskipun kita dengan tekun, kita dengan sabar melayani, tapi orangnya nggak mau berubah. Bahkan dalam tanda kutip cenderung sengaja lari, sengaja melawan, atau dan lain sebagainya. Setidaknya dalam hal ini kita harus punya respon hati yang benar. Mari kita kibaskan debu, kita terus bersabar, dan kita berdoa supaya orang ini suatu saat dipulihkan Tuhan, indah pada waktunya, tetapi tetap didoakan ya. Yang terakhir, skala prioritas yang saya mau bagikan adalah skala prioritas yang umum, yaitu apa? 5 skala prioritas. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat haruslah pelayanan, yang kelima adalah hobi. Nah, dalam kehidupan ini seorang pemimpin harus punya 5 skala prioritas yang benar ini. Yang pertama harus prioritaskan Tuhan, karena menyenangkan hati Tuhan itu adalah prioritas orang-orang yang melayani. Yang kedua, jangan lupakan keluarga, ya. Keluarga nomor 2 ya, sesudah Tuhan. Yang ketiga adalah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan ini lebih tinggi nilainya dibandingkan keluarga. Nanti kita bisa jadi batu sandungan. Kasihan orang-orang yang ada di rumah kehilangan figur seorang bapak atau seorang ibu. Nah, ataupun jangan sampai pekerjaan ini melebihi nilainya, bobotnya dibanding Tuhan. Nah, Anda tidak akan mendapatkan solusi ataupun berkat di kemudian hari nanti. Nah, yang keempat, skala prioritas yang keempat adalah pelayanan. Jangan sampai pelayanan terus meninggalkan pekerjaan apalagi keluarga. Nah, ini bahaya ya. Kita harus
punya susunan yang tepat. Dan yang terakhir adalah hobi. Nah, hal-hal yang Anda mungkin senangi, mungkin nonton sepak bola, mungkin Anda bisa menonton televisi, menonton bioskop, tetapi porsinya sebagai pelengkap ya. Oke, nah itu yang saya ingin bagikan dan share kepada Anda tentang prioritas seorang pemimpin. Saya harap ini sangat memberkati. Di next episode saya akan bagikan tentang Edmundson and Scott tentang hati seorang anak, sonship ya. Saya harap ini memberkati. Teruslah memiliki prioritas yang benar di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba-hambanya. Tuhan Yesus memberkati.